يكون الشر عملا وهو العزيز الغفور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Jamaah subuh ini tanggal berapa sebenarnya? Tanggal 7 ya, 7 Juni. Alhamdulillah penumpang tetap ya, ada tambahan penumpang. Dalam kesempatan ini saya membacakan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Fa'idha maka qudiyatis sholat, telah diselesaikan sholat, fantasiru fil ard, maka bertebaranlah kamu pada muka bumi. Ya wabtahu min fadillah, wabtahu min fadillah, maka carilah karunia Allah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah. Wadkurullaha katsiran, banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Ini ayat luar biasa ini. Dihubungkan kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi berislam itu tidak hanya mencari akhirat, tetapi kita juga sukses di dunia. Banyak sekali orang memahami ibadah itu ya hanya di masjid saja, tapi sebaliknya di dunia saja enggak mau ke masjid. Saudara sekalian, pada subuh ini kita saling bertawassul bil haq, bertawassul menasihati dan juga yang sabar. Oleh karena itu jangan bosan-bosan kita latihan menjadi pendengar. Dalam memahami agama itu ada tingkat kelas, ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Maknanya apa? Syariat itu aturan, kaifiyahnya, aturannya, misalnya sholat wajib itu berapa kali, terus sholat rawatib, sunnah rawatib itu ada berapa. Awas sholat rawatib yang biasa dilakukan Rasulullah sebelum sholat rawatib. Nah, yang saya sampaikan itu kemudian thariqah. Thariqah itu jalan. Thariqah itu jalan menuju Allah. Hakikat itu yang sebenarnya takdir pada kita, kemudian ma'rifat itu dekat dengan Allah. Dalam memahami thariqah, tasawuf itu membersihkan hati. Membersihkan hati itu ya, ada beberapa tahapan. Apakah kita selama ini tidak mengikuti sifat Rasul? Sifat Rasul itu ada 4 ya Mas Bi. Siddiq, Fatona, balik, tabligh. Itu sama. Jadi kalau kita ingin hidup ini ittiba Rasul, kalau bicara Mas Subhan itu ikuti Rasul. Ikut Rasul. Kita harus siddiq, jujur, tidak bohong. Nah, dalam ilmu tasawuf itu namanya tasawuf akhlaki. Bagaimana ya, kita di dalam memahami tasawuf itu ada 3 tahapan. Namanya taholli. Taholli itu membersihkan kotoran-kotoran hati. Tidak bohong, kita berusaha untuk jujur. Yang kedua,
Kemudian yang kedua amanah, tidak hianat. Yang ketiga tabligh, yang salah satu ini menyampaikan balighu walau ani'ain, walaupun hanya satu. Jadi latihan ini kita perlu riado. Riadonya sholat adalah mengikuti sifat Rasul. Belajar tidak bohong, yaitu tafsir. Belajar kita amanah, tidak hianat. Dan selalu kita belajar supaya kita fatonan, cerdas. Nah selama ini kita hanya rutinitas. Tetapi kalau kita tidak berusaha membersihkan kotoran-kotoran hati, oleh karena itu kita sama-sama berjamaah, sama-sama ingatkan. Saya banyak belajar dari Mas Soyo, saya banyak belajar dari Mas Supra. Walaupun loro, isi mangkat baik, nggak apa-apa. Orang buta aja sudah jamaah. Kenapa? Sekarang di hari akhir semua akan berakhir. Umur kita 60, ada sekitar kurang lebih 60. Pirang dino meneh. Kita itu sudah sore semua. Wis sore. Saya itu Mas Yoyo waktu ke mana rumah sakit. Nah, saya besok Mas Supra 004 nomor kamarnya. Masih dengan 003. Wah aku merinding aku. Kok 003 dibuntut dari Gusti Allah. 004 dikasih umur panjang. Amin. Itu di rumah sakit. Rumah sakit. Saya kaget. Dan menjadi pengingat saya juga. Saya sudah hampir 60. Oleh karena itu saya terima kasih dan bersyukur kita walaupun berumah tetap ini. Dan nanti pada masa Mas Supra, kalau malaikat ngecek duduknya Mas saya itu mana? Pojok sana. Kalau misalnya tidak masuk saya, duduknya di mana ini? Usul malaikat. Jadi kita saling bersaksi. Mas saya pada saat nanti kita di hari pengadilan, baca sia juga ada, kemudian media kado juga ada. Jadi mudah-mudahan kita ini saling menjadi saksi bahwa kita sholat subuh berjamaah walau ngantuk. Itu saja yang saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa tasawuf itu ada 3. Tasawuf akhlaki, akhlak kita. Kalau kita tetap saja tidak berubah menjadi lebih baik, itu rugi. Bisa nggak kita tidak iri? Bisa nggak kita mau menang sendiri? Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk menjadi hati yang bersih berusaha. Kemudian tasawuf amali. Tasawuf amali itu apa? Seperti toriko-toriko Naksabandiyah. Itu kemarin ada sedikit misalnya Riyadhah Mas Supra, saya juga latihan. Jadi Nabi Yunus itu kalau dia tidak berzikir dalam perut itu, maka tidak dilepaskan di perut itu oleh Allah. Karena dia zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi kalau zikirnya Rasulullah itu yang disampaikan ajaran beliau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kelihatannya pendek tapi menggetarkan as. Oleh karena itu bagaimana caranya kita selalu berzikir. Nah, zikir itu ada zikir zar, ras, dan zikir sir. Zikir zar itu begini. Kalau tarekat nasab bisa dibuka nanti. Itu pada saat kita napas terakhir naik dari hidung. Narik napas, Allah, tahan 5 atau 7, keluarkan. Itu zikir yang setiap hari. Di luar zikir-zikir yang tadi subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Itu membuat kita insya Allah selamat dunia akhirat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu luar biasa. Jadi semua syariat Nabi itu ada zikir-zikir. Kalau zikir Nabi ada, Rabbana tulana anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zikirnya baca Rasulullah tadi, subhanallah. Atau kalau kita beristighfar, saya itu istighfar. Saja yang saya sampaikan sebagai penutup, dan saya sampaikan tasawuf membersihkan hati itu ada 3 pola: tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Falsafi itu apa? Manunggali kauloran Gusti. Itu dari teman-teman itu ada Ibnu Arabi, Al-Halas. Kalau kita di Indonesia ini manunggal itu diawali oleh Syekh Abdul Basit. Setelah saya sedikit. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini kita bagaimana ittiba Rasul, bagaimana menjadi belajar menjadi orang yang syirik, jujur, tidak bohong, menjadi orang yang amanah, tidak khianat, dan banyak belajar supaya cerdas orang menjadi fatona, dan kita saling